Hai guys, hari ini aku ingin membahas tentang anak muda yang mempunyai ide dan gagasan. Untuk itu, dream big, small thing, act now. Jadi, anak muda itu harus mempunyai ide dan gagasan. Ide dan gagasan dibentuk dari mana? Dibentuk dari sebuah pertanyaan. Karena ketika kita tiba di masyarakat, ketika kita tiba di sosial kita harus mempunyai trust. Trust itu apa aja tuh kak? Trust itu mempunyai nilai kompeten. Yang pertama, kompeten itu adalah intelektual kita. Yang kedua adalah tentang integrity. Integrity itu adalah perkataan yang sesuai dengan perbuatan. Yang ketiga adalah intimasi, pendekatan. Jadi memang pendekatan kepada masyarakat itu menghasilkan intimasi, yaitu menciptakan trust. Ya, jadi memang integrity, kompeten menciptakan integrity menciptakan intimasi, yaitu trust. Jadi memang ketika anak muda tiba ke masyarakat, ke sosial, kita harus melahirkan it's not all about me, tapi all about us. Jadi memang kita harus bisa mengerti bahwa memang ketika kita masuk ke masyarakat, ketika kita tiba di sosial kita harus menciptakan I ask everything, not tentang all of me gitu, I know everything gitu. Kita harus menciptakan pertanyaan, dibenturkan oleh pertanyaan, dilahirkan oleh sebuah ide dan gagasan. Jadi memang ide dan gagasan itu ketika kita mempunyai kompeten tidak bisa dirubah karena itu mempunyai ilmu dasar kita, yaitu nilai kompeten yang ilmu intelektual kita. Integrity bisa berubah gitu, bisa berubah-ubah, tapi intimasi juga bisa berubah. Kadang kan sosial kita, kadang kita dekat sama ini, terus habis itu sudah nggak dekat lagi, terus habis itu kita dekat lagi kayak gitu. Jadi yang ketika kita mempunyai trust, kita harus memang betul-betul harus betul-betul bisa membawa diri kita, jangan sampai self interest. Karena self interest itu menciptakan keegoisan di diri kita, jadi nggak boleh. Nah, terus anak muda itu menciptakan ideologi, anak muda menciptakan pembaruan, anak muda melahirkan gagasan, anak muda harus bisa dikritik, anak muda harus bisa menyampaikan aspirasi, anak muda melahirkan masa depan gitu. Kalau misalnya ditanya sama orang-orang, kamu punya pengalaman apa gitu? Kalau yang belum kerja pasti bilangnya saya belum punya pengalaman pak gitu. Tapi kalau misalnya kita tapi bilang aja gitu, saya nggak punya pengalaman tapi menciptakan masa depan pak. Jadi kayak gitu aja gitu. Saya kemarin nonton podcastnya Pak Anies ya, itu logik banget gitu. Jadi memang ada beberapa statement yang menurut aku sebagai powerful thing gitu buat note ke depannya gitu. Jadi memang anak muda itu harus mempunyai sifat optimis gitu, sifat integrity, bisa merubah sesuatu, mempunyai ide gagasan apa aja gitu. Anak muda menciptakan banyak pilihan gitu. Jadi memang anak muda itu menciptakan pembaruan gitu. Jadi itulah yang benar-benar anak muda mempunyai terobosan gitu. Jadi kenapa podcast saya tentang anak muda semua? Karena memang anak muda itu bisa menciptakan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nih ngerasa aku masih muda kok, aku nggak punya pengalaman gitu, aku masih muda, terus teman-teman aku udah pada berumur, terus ditanya kayak kamu tahu apa sih gitu,
biasanya kan kalau mau nyalek gitu kan, kalau setiap mau nyalek anak muda pasti ditanyain, emang kamu punya kemampuan apa gitu, kamu bisa ciptain apa gitu, saya punya visi misi pak gitu. Jadi tuh apa ya, aku tuh anak muda nyalek itu hebat loh, dia bisa memblow up, dia bisa membonding diri dia di masyarakat gitu. Ketika mungkin kegagalan seseorang itu biasanya dari keluarga, mungkin keluarga kurang setuju, kegagalan juga kedua bisa dari lingkungan dia, mungkin lingkungan keluarga dia kurang memperhatikan dia dalam artian kamu bisa apa gitu, kamu kan masih muda, belum punya cukup pengalaman. Iya pak, saya masih muda tapi saya menciptakan masa depan. Wis guys, aku tuh seneng banget loh kalau bahas tentang anak muda loh, beneran deh. Jadi memang kita harus menciptakan ide dan gagasan sih, ideologi yang paling penting. Terus anak muda itu hebat loh sebenarnya, makanya kita itu harus jangan pernah stop dengan cibiran, kritikan. Semakin dikritik, semakin bentuk suatu kekuatan gitu, kekuatan untuk berkarya gitu. Karena anak muda itu harus menciptakan narasi action gitu. Jadi itu kita harus membonding diri kita bahwa kita bisa kok, siapa takut gitu, kayak gitu sih. Jadi kemarin subscribe aku bilang, kak bahas dong tentang anak muda lagi, ya udah aku bahas nih lagi anak muda ya. Jadi anak muda, bagi yang masih muda-muda, anak muda tuh harus berpikir dengan intelektual gitu. Ketika kita melihat sesuatu hal yang ini contoh kasus yang ketika kita melihat sesuatu, kita harus membuat kira-kira ini apa yang harus ditambahkan lagi, apa yang harus dilakukan lagi gitu dengan satu hal itu yang monoton gitu. Jadi kita harus menciptakan karya gitu. Jadi ya itu mungkin bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari kita juga kan. Jadi memang itulah ada plus minusnya juga. Ketika kita bisa menciptakan karya, kita bisa menciptakan ide dan gagasan, mungkin orang di sekitar kita apaan sih, tapi coba deh kalau kamu di lingkungan sosial yang positif, pasti mereka akan mendukung kalian apapun itu gitu. Karena karena sering menjatuhkan mental kalian itu adalah kadang ada orang yang di dekat kalian tapi yang kurang yang toxic gitu. Jadi memang kita harus menciptakan lingkungan sosial yang betul-betul bisa menciptakan sisi positif kita gitu. Sebenarnya itu sih yang harus kita perhatikan. Sebenarnya itu kalau bisa dibilang anak muda itu harus berani sih, harus berani mengambil resiko, harus berani bermimpi gitu. Jadi memang anak muda itu power lah buat kedepannya gitu. Jadi tetap semangat kakak, tetap semangat apapun itu. Ciptakan integriti nasional buat pemikiran anak muda juga. Jadi subscribe aku semua, mungkin rata-rata anak muda semua ya. Jadi emang pembahasannya tentang anak muda gitu. Jadi thank you udah subscribe semuanya. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih udah subscribe. Terima kasih udah subscribe. Mungkin kita berbahas tentang anak muda, tentang mimpi gitu. Dream big, small thing, act now gitu. Jadi memang pembahasan saya mungkin tentang politik dan anak muda gitu. Terus apa lagi ya? Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.